Apakah uang bisa membeli kebahagiaan? Perspektif psikologi modern. Kita semua pernah mendengar kalimat ini. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tapi coba jujur sebentar. Bukankah kita sering berpikir sebaliknya? Saat sedang stres karena tagihan menumpuk, ketika ingin liburan tapi saldo tak cukup, atau saat iri melihat orang lain yang bisa hidup dengan nyaman, kita sering merasa, kalau saja aku punya lebih banyak uang, pasti aku akan lebih bahagia. Pertanyaannya sekarang, benarkah uang bisa membuat kita lebih bahagia? Atau justru kebahagiaan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan uang? Dalam psikologi modern, topik ini sudah diteliti puluhan tahun. Para peneliti bertanya, seberapa besar pengaruh uang terhadap kesejahteraan emosional seseorang? Hasilnya, tidak sesederhana yang kita kira. Ya, uang memang bisa meningkatkan kebahagiaan, tapi hanya sampai titik tertentu. Studi dari Daniel Kahneman dan Angus Deaton, dua ahli ekonomi perilaku, menemukan bahwa peningkatan pendapatan memang meningkatkan kepuasan hidup secara umum. Tapi ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi, seperti makan, tempat tinggal, dan rasa aman, tambahan uang tidak serta-merta menambah kebahagiaan harian secara signifikan. Artinya uang penting, tapi bukan segalanya. Kebahagiaan ternyata lebih kompleks daripada sekadar angka di rekening, yang melibatkan hubungan sosial, kesehatan mental, makna hidup, rasa syukur, dan keseimbangan emosional. Ada orang yang hidup sangat sederhana, tapi tetap merasa bahagia karena dikelilingi orang-orang yang ia cintai. Sebaliknya, ada yang punya segalanya tapi merasa hampa, tertekan, atau kesepian. Jadi uang bisa membeli kenyamanan, tapi belum tentu bisa membeli ketenangan. Namun bukan berarti uang tak punya peran. Psikologi modern juga mengakui bahwa uang bisa memfasilitasi kebahagiaan jika digunakan dengan bijak. Misalnya, uang yang digunakan untuk pengalaman, bukan barang, cenderung memberi dampak emosional lebih besar. Pergi traveling, menikmati konser, atau makan malam bersama teman pengalaman. Seperti ini menciptakan kenangan yang memperkuat koneksi sosial dan memberikan rasa bahagia yang bertahan lebih lama. Yang jadi masalah adalah ketika kita terus-menerus mengejar uang bukan sebagai alat, tapi sebagai tujuan hidup. Ketika kita percaya bahwa nanti kalau sudah kaya aku baru bisa bahagia, kita menunda kebahagiaan yang sebenarnya bisa kita rasakan hari ini. Padahal, hidup itu bukan soal menunggu sampai semuanya sempurna. Karena kenyataannya, bahkan orang-orang super kaya pun tetap bisa mengalami kecemasan, depresi, atau kekosongan batin. Jadi bagaimana seharusnya kita melihat uang dan kebahagiaan? Uang bisa membeli banyak hal, kenyamanan, kemudahan, bahkan kebebasan. Tapi kebahagiaan sejati datang dari tempat yang lebih dalam. Dari cara kita bersyukur, dari kualitas hubungan kita, dari bagaimana kita memaknai setiap momen, dan dari cara kita menghargai hidup apapun kondisi keuangan kita.